dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu. Kerja buat Tuhan, selalu manisir. Biar pikul salib, selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manisir. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Happy birthday to you. Yeay, happy birthday! Shalom adik-adik, shalom Kak Shalom, Dina. Stefani. Shalom Kak Kak Ella. Ella. Gimana nih kabarnya adik-adik sekalian? Ada sukacita nggak hari ini? Nah, kalau misalnya adik-adik nih di rumah ibadah bareng sama papa atau sama adik kakaknya bisa disapa dulu kanan kirinya. Nah, sudah? Kalau sudah, saat ini kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita mau pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita pujikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari yang telah Engkau sediakan pada kami. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi yang cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kak Tina, Kak Ella, Kak Stefani mau ngasih info nih sama kalian dan juga sama adik-adik di rumah, bahwa hari ini adalah hari terakhir kita ibadah online dan minggu depan kita bisa ketemu sama teman-teman kita di ibadah onsite. Wah, adik-adik seneng gak ini? Bisa ketemu sama teman-temannya lagi di gereja. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain, kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman bersama-sama di tempat ini. Nah, maka dari itu hari ini Kak Stefani mau ngajak kita semua untuk mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita selama kita ibadah online. Nah, maka dari itu Kak Stefani ajak untuk bangkit berdiri, kita pujikan Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, cara kita memberi persembahan akan dijelaskan oleh Kak Tina. Ya, anak-anak, kita akan masuk persembahan. Persembahan bisa kalian lakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara transfer lewat scan QR code berikut ini. Ini ya. Nah, kemudian yang kedua, seperti biasa, papa mama kan sudah bergereja ya. Kalian bisa titipkan ke papa mama persembahan kalian. Oke? Nah, kita bawa persembahan kita pada hari ini. Mari kita pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan telinganya, dan juga jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini
pagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami pada hari ini bisa bersama-sama memberikan persembahan kami. Tuhan, pakailah persembahan kami ini supaya bisa menjadi berkat dan dikelola dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, bantu kami untuk menyiapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, tanpa terasa ya, hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan secara online karena mulai minggu depan semua anak-anak Kak Diana ajak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara onsite. Jadi kita bisa mendengarkan firman Tuhannya juga secara onsite. Nah, pagi ini Kak Diana mau mengajak kita mengambil Alkitabnya ya. Mari kita buka dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 10. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 10. Yang pagi ini Kak Diana berikan tema Tuhan memperhatikan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Kak Diana punya satu roti ya. Nah, Kak Diana mau tanya, kalau Kak Diana punya satu roti, apakah cukup nih kalau Kak Diana bagi? Misalnya nih pagi ini ada 30 anak yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kira-kira gimana ya Kak Diana bisa membagikan satu roti ini untuk 30? Bisa? Bisa, tapi mungkin kecil-kecil karena rotinya cuma satu. Nah, firman Tuhan pagi ini ada kisah yang sangat istimewa, sebuah peristiwa yang luar biasa. Luar biasa, mustahil sebenarnya, tapi ternyata di sana ada sebuah keajaiban. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini digambarkan bahwa Yesus itu kembali dan berjalan di sepanjang pantai Danau Galilea ke daerah yang penuh dengan orang-orang bukan Yahudi. Lalu setelah Yesus melewati perjalanan ke daerah Tirus dan Sidon, lalu Yesus duduk di lereng gunung ya, karena mungkin Yesus pergi ke beberapa tempat, selalu didatangi oleh orang-orang banyak yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Namun ketika Tuhan Yesus berada di tempat tersebut, banyak juga orang yang datang dan mau menjumpai Tuhan Yesus. Ada yang datang membawa orang lumpuh, ada yang datang membawa orang buta, ada yang datang bawa temannya yang mungkin bisu gitu ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi mereka membawa untuk menemui Tuhan Yesus, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus pun melakukan penyembuhan kepada orang-orang yang datang. Wow, luar biasa sekali. Mukjizat pun dilakukan di sana dan mereka memuji Allah Israel dengan luar biasa. Namun tidak hanya itu, di antara mereka yang banyak datang begitu ya, selain meminta kesembuhan, mereka juga datang ingin mendengarkan pengajaran apa nih yang saat itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dari sekian banyak orang ada yang datang untuk minta penyembuhan, namun dari sekian banyak orang juga ada yang datang ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah 3 hari ya, jadi setelah 3 hari mereka itu berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Mereka itu dengan setia menunggu pertolongan dari Tuhan. Mereka dengan setia juga mendengarkan pengajaran. Ternyata bekal makanan yang mereka sediakan dari rumah tentunya sudah habis ya. Karena 3 hari loh, 3 hari ya. Dan mungkin mereka tidak tahu lagi harus makan apa pada saat itu. Nah, melihat hal ini, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari bacaan firman Tuhan tadi ya, Tuhan Yesus begitu peduli kepada semua orang yang datang. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang begitu banyak. Walaupun mereka tidak meminta kepada Tuhan Yesus ya, untuk apa? Untuk mendapatkan makanan, tetapi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh orang banyak yang sudah setia selama 3 hari tadi mendengarkan pengajaran Tuhan. Nah,
Karena itulah Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya, karena Tuhan tahu kebutuhan orang banyak itu adalah makanan. Jadi Tuhan memanggil para muridnya, dia menyampaikan maksud hatinya supaya apa? Supaya orang banyak itu diberi makan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu berkata kepada para muridnya yang dipanggilnya ya, aku tahu bahwa semua orang sudah 3 hari di sini. Tapi saya harap kalian tidak hanya berdiam diri saja di tempat ini. Apakah ada makanan yang kamu miliki? Tuhan Yesus menanyakan itu kepada para muridnya. Lalu para muridnya tentunya bingung. Mereka hanya berkata bahwa kami hanya punya 7 roti dan beberapa ikan. Itu yang disampaikan oleh para muridnya. Dan bagi Yesus, 7 roti dan beberapa ekor ikan itu tetap bisa berguna. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anak-anak yang kasih Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, mari dibawa beberapa roti itu, dibawa kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk di tanah. Jangan ada yang berdiri. Tuhan Yesus meminta agar semua orang bisa tenang. Lalu Yesus menerima 7 roti tadi dan beberapa ekor ikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur atas roti-roti dan ikan-ikan itu. Setelah itu Tuhan Yesus memberikan roti dan beberapa ikan tadi kepada para murid untuk dibagikan kepada begitu banyak orang yang hadir pada saat itu. Dicatat dalam firman Tuhan ini ada 4.000 orang. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan tentunya ingat ya, beberapa bulan lalu ada kakak guru sekolah minggu yang juga menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Kalau yang ini 4.000 orang. Kalau di kisah 5.000 orang ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dalam kisah 4.000 orang ini hanya ada 7 roti dan beberapa ekor ikan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada saat itu semua makan dengan senangnya. Ya, mereka tidak mengharapkan adanya makanan, tapi mereka makan dengan luar biasa sekali. Bahkan yang lebih luar biasanya, mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak ada seorang pun yang bisa, begitu ya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, 7 roti dan beberapa ekor ikan dibagi kepada kurang lebih 4.000 orang, itu bisa mengenyangkan mereka. Tidak hanya mengenyangkan anak-anak, dikatakan bersisa. Ayo coba diambil Alkitabnya ya, diambil Alkitabnya. Dibilang apa nih dalam ayat 8 ya? Dikatakan begini, dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Wah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari 7 roti dan beberapa ikan, semuanya makan kenyang, bahkan sisanya 7 bakul. Luar biasa sekali. Bagaimana Yesus melakukan ini? Anak-anak tentunya ingat bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan mukjizat yang luar biasa. Bahkan tidak hanya sanggup melakukan mukjizat yang luar biasa sehingga mereka makan dengan kenyang, tapi Yesus adalah Yesus yang memberikan belas kasihannya, menunjukkan belas kasihannya, bahkan memiliki belas kasihan dengan cara apa? Memperhatikan orang-orang yang setia datang kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus pun tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus memenuhi apa yang jadi kebutuhan kita, bahkan yang gak pernah kita pikirkan. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari kisah firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana Tuhan tahu kebutuhan kita, bagaimana Tuhan memiliki belas kasihan, bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasihan itu dengan cara memperhatikan orang yang setia kepadanya. Kak Diana mau mengajak semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pagi ini, mengajak papa mama, mengajak kakak-kakak guru sekolah minggu gitu ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang
ada di sekitar kita, terutama mereka yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Kita memiliki belas kasihan untuk kita bisa menolong, untuk kita bisa membantu sesama kita melalui apa yang kita miliki. Karena ingat, Tuhan Yesus sudah memperhatikan kita, maka kita pun harus memperhatikan sesama kita. Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada kita, maka kita pun harus menunjukkan belas kasihan itu kepada sesama kita. Karena itu, mari dengan pertolongan Tuhan ya, miliki belas kasihan dan milikilah sikap memperhatikan sesama kita. Yuk, Kak Diana mau ajak kita semua menundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus melihat kesetiaan daripada orang-orang banyak itu, sehingga Tuhan tahu apa kebutuhan mereka dan Tuhan mencukupinya. Tuhan tolong kami yang jadi anak-anak-Mu, untuk kami juga boleh memiliki sikap memperhatikan sesama kami yang mungkin membutuhkan pertolongan. Dengan apa yang kami miliki, ajar kami untuk kami bisa saling membantu dan menolong mereka. Tolong berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan yang sudah begitu setia selama kurang lebih 2 tahun ini mengikuti ibadah secara online, dan bersyukur situasi sudah jauh lebih baik. Kami berdoa minggu yang akan datang dan minggu-minggu selanjutnya, semua anak-anak sekolah minggu bersama papa mama mereka boleh hadir bersama-sama di ibadah sekolah minggu secara onsite di GKI Emmaus. Karena itu, berikan kesehatan selalu, berikan perlindungan selalu, berikan juga berkat-Mu bagi papa mama yang selalu bekerja, kiranya mereka juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu setia melayani anak-anak baik secara online maupun secara onsite. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Tuhan akan senantiasa melingkupi dan juga hadir di dalam kehidupan anak-anak kami, papa mama dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini karena hari terakhir kita mengikuti ibadah secara online, jadi tidak ada aktivitas yang akan diberikan kepada anak-anak. Nah, Kak Diana berharap mulai minggu depan anak-anak semua bisa mengikuti ibadah secara onsite bersama papa mamanya. Sehabis ini akan ada perwakilan dari kakak-kakak guru setiap kelas yang akan memberikan ucapan atau mungkin mengajak ya anak-anak untuk boleh hadir di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu onsite. Karena itu bisa didengarkan ini ya ajakan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke? Nah, selamat hari Minggu anak-anak bersama papa mama dan seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Halo anak-anak kelas kasih, saya tunggu kehadiran anak-anak di kebaktian sekolah minggu onsite di gereja. Sampai jumpa. Halo anak-anak kelas sukacita, Kak Sri, Kak Tina, Kak Dani. Kalian semua kakak tunggu untuk hadir di kebaktian sekolah minggu onsite di gereja. Jangan lupa ya anak-anak, Kak Sri tunggu. Dadah, Tuhan berkati. Shalom adik-adik kelas Damai Sejahtera. Wah, selama masa pandemi kemarin kita semua nggak bisa beribadah ke gereja. Adik-adik jadi nggak bisa sekolah minggu, nggak bisa ketemu sama teman-teman dan juga kakak-kakak guru. Wah, sedih banget ya. Nah, tapi puji Tuhan sekarang adik-adik sudah boleh loh beribadah lagi di gereja. Jadi buat adik-adik kelas Damai Sejahtera, Kak Kris dan Kak Yolan tunggu ya di ibadah minggu ini. Sampai jumpa di gereja. Halo adik-adik di kelas sabar. Kak Eli tunggu kehadirannya di sekolah minggu onsite. Sampai ketemu. Bye. Halo adik-adik kelas Murah Hati, yuk datang sekolah minggu onsite di gereja. Kami gak tunggu ya. Dadah. Halo adik-adik kelas Baik Hati, kakak tunggu ya kehadiran kalian di ibadah onsite sekolah minggu di gereja di GKI Emmaus. Sampai berjumpa di GKI Emmaus. Halo. Tak kerasa ya, sudah 2 tahun kita semua beribadah secara online. Puji Tuhan, sekarang kondisi ini sudah membaik.
Jadi sekolah minggu dibuka lagi. Yuk anak-anak kelas setia, Kak Christine tunggu di ibadah sekolah minggu onsite setiap hari Minggu jam 9 pagi. Halo adik-adik kelas lemah lembut, Kak Dani tunggu ya kalian untuk dapat hadir di sekolah minggu onsite GKI Emmaus. Oke? Dah. Halo anak-anak kelas taat, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi. Tapi hari ini Kak Indah update info nih. Anak-anak kalian semua tanpa kecuali diharapkan kedatangannya, kehadirannya, karena kita akan bersama-sama semua teman-teman mengikuti ibadah onsite. Di mana? Di gereja. Wow, senang sekali kita bisa ketemu ya. Tidak hanya guru-guru yang senang, tidak hanya anak-anak yang senang, terlebih Tuhan. Ingat ya, ditunggu. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Halo, ditunggu ya kehadiran sekolah minggu onsite di GKI Emmaus untuk anak kelas tunas. Ayo, ditunggu.